Halo, salam sehat semuanya. Mudah-mudahan pada kali ini kita diberikan kemudahan, kenyamanan dalam beraktivitas. Baiklah, mari kita belajar dan melanjutkan perkuliahan mata kuliah geometri datar. Dan hari ini, pada video kali ini, kita akan membahas tentang penalaran deduktif. Baik, kita mulai saja. Deduktif ini adalah metode untuk membuktikan sebuah pernyataan. Nah, perlu kita ketahui bahwa deduktif di sini adalah sebuah pendekatan ya, pendekatan dalam bernalar. Nah, deduktif ini biasa kita kenal dengan dari umum ke khusus. Nah, apa itu yang dimaksud dengan dari umum ke khusus? Jadi, karena kita ini akan membuktikan sebuah pernyataan, nah yang dimaksud dengan umum ke khusus ini adalah kita dimulai dari pernyataan-pernyataan umum sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang khusus, gitu ya. Nah, dari pendekatan deduktif ini juga selain umum ke khusus, kita juga dikenalkan dengan dari mulai hal-hal yang abstrak menuju ke hal-hal yang konkret, dari rumus-rumus menuju ke contoh, dan dari yang tidak diketahui menuju kepada hal-hal yang diketahui. Selanjutnya, penalaran deduktif memungkinkan kita untuk memperoleh kesimpulan yang benar, gitu ya. Jadi, metode untuk pembuktian di sini dengan menerapkan penalaran deduktif ini adalah untuk memperoleh kesimpulan yang benar. Nah, ini saya buat tulisannya itu dalam warna merah ya. Artinya kita kita akan membuat beberapa pernyataan dan pada akhirnya pernyataan-pernyataan tersebut diperolehlah sebuah kesimpulan yang benar, atau ya dapat diterima kebenarannya itu ya. Jadi ini perlu digarisbawahi, jadi selain kesimpulan yang benar ya kesimpulan tersebut juga dapat diterima kebenarannya. Nah, namun syaratnya adalah pernyataan pernyataan yang dibuat kesimpulan tersebut berasal dari pernyataan yang bernilai benar ya. Pernyataan yang bernilai benar atau diterima sebagai kebenaran gitu ya. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah kesimpulan yang benar ya tentu pernyataan-pernyataan yang akan kita buktikan dengan metode penalaran deduktif ini ya pernyataan-pernyataan yang memiliki nilai yang benar atau pernyataan yang diterima kebenarannya. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Ada 3 langkah dalam penalaran deduktif. Yang pertama adalah membuat pernyataan umum yang mengacu pada seluruh, gitu ya. Jadi seluruh rangkaian atau kelas benda seperti kelas kucing dalam hal ini saya berikan contoh yaitu adalah semua kucing. Jadi semua kucing ini menunjukkan tentang seluruh ya. Nah, jadi contohnya di sini adalah semua kucing berkaki 4. Nah, inilah yang tadi disampaikan tentang umum ke khusus. Jadi kalau yang umum dimulai dari pernyataan-pernyataan yang umum ya artinya ya yang belum ada kelas-kelasnya gitu ya. Jadi semua masih mencakup semua kucing. Nah, dan memang semua kucing berkaki 4 gitu ya. Nah, inilah yang tadi juga disampaikan tentang pernyataan yang bernilai benar. Karena em, kita bisa lihat contoh di sini adalah semua kucing berkaki 4 dan pernyataan ini benar gitu ya. Memang ada kucing yang berkaki 3, tapi itu kondisional saja ya. Nah, tapi untuk menunjukkan di sini adalah pernyataan yang nilainya pernyataan umum yang memiliki nilai benar itu ya semua kucing berkaki 4. Dan saya yakin kalian yang menonton video ini juga menerima kebenaran ini bahwa semua kucing memang berkaki 4. Baik, yang langkah keduanya adalah membuat pernyataan tertentu tentang satu atau beberapa anggota himpunan atau kelas yang dimaksud dalam pernyataan umum. Jadi, setelah langkah pertama tadi kita membuat pernyataan yang umum, nah langkah keduanya itu adalah
pernyataan yang khusus gitu ya. Nah, tapi dengan konteks di bawah dari pernyataan yang umum tadi. Maksudnya di bawah di sini adalah mari kita perhatikan sama-sama. Contohnya adalah semua kucing Anggora adalah kucing gitu ya. Nah, sedangkan yang umum tadi adalah semua kucing. Sedangkan yang khususnya semua kucing Anggora. Jadi ada perbedaan yang jelas di sini pernyataannya ya. Kalau yang pernyataan umumnya tadi kita melihat bahwa contohnya itu adalah semua kucing, sedangkan yang pernyataan tertentu atau ada kekhususan, ada sesuatu kekhususan di sini, yaitu adalah semua kucing Anggora. Jadi khusus untuk kucing Anggora saja. Nah, itulah yang disebut dengan membuat pernyataan tertentu tentang satu atau beberapa anggota. Jadi tidak semua anggota kucing yang masuk ke dalam kucing Anggora, hanya yang berjenis Anggora saja. Nah, sehingga contoh dari premis atau pernyataan kedua ini adalah semua kucing Anggora adalah kucing gitu ya. Nah, selanjutnya langkah terakhir adalah membuat deduksi atau kesimpulan dari dua pernyataan yang sebelumnya tadi ya, yang pada langkah satu dan pada langkah kedua. Jadi dua pernyataan tadi kita buat kesimpulannya, kita buat deduksi yang mengikuti secara logis ketika pernyataan umum diterapkan pada pernyataan khusus gitu ya. Jadi kedua pernyataan itu telah sama-sama bernilai benar, sekarang kita akan membuat kesimpulan dari dua pernyataan tadi dan juga bernilai benar gitu ya, atau bisa diterima kebenarannya. Apa kesimpulan dari dua pernyataan tadi? Kesimpulannya adalah semua kucing Anggora adalah hewan berkaki empat. Nah, barangkali kita akan melihat di sini simulasinya tentang penalaran deduktif ya. Nah, tapi sebelum itu ada sedikit hal yang mau dijelaskan bahwa penalaran deduktif disebut penalaran silogistik. Barangkali kalian juga dulu pernah mendengar kata silogisme ya. Nah, jadi di sini memang ada kaitannya dengan silogisme. Penalaran deduktif disebut penalaran silogistik karena ketiga pernyataan tersebut bersama-sama membentuk silogisme ya. Nah, selain itu, dalam silogisme, pernyataan umum disebut premis mayor. Nah, jadi langkah pertama, pernyataan umum itu disebut dengan premis mayor, sedangkan pernyataan yang kedua, yang khususnya tadi, yang seperti kucing Anggora itu disebut dengan pernyataan premis minor, gitu ya, atau pernyataan khususnya. Dan deduksi disebut dengan kesimpulannya. Nah, mari kita lihat di sini. Ada premis satu yang disebut dengan premis mayor, ada premis kedua yang disebut dengan premis minor, kemudian ada kesimpulan yang disebut juga dengan deduksi. Jadi ada 3 langkah ya. Langkah pertama itu adalah premis mayor atau pernyataan yang paling umum. Premis kedua itu pernyataan tertentu ya, premis minor, sedangkan yang ketiga adalah deduksi dari kedua premis-premis tersebut. Contohnya di sini premis pertama yaitu atau premis minor adalah semua kucing berkaki empat. Ini sama persis dengan yang ada di slide sebelumnya ya. Sedangkan premis minornya itu adalah semua kucing Anggora adalah kucing, sehingga kita bisa membuat kesimpulan bahwa semua kucing Anggora berkaki empat gitu ya. Nah, di sini ini saya coret itu maksudnya ya. Semua kucingnya itu kita coret. Jadi yang kita sisakan adalah yang akan kita gunakan dalam pernyataan yang merupakan deduksi atau kesimpulannya gitu ya. Nah, jadi yang dicoret ini semua kucing dan adalah kucing gitu ya. Nah, jadi yang kita lihat itu adalah yang khusus-khususnya saja. Apa di sini yang khusus? Semua kucing Anggora ya. Nah, sehingga dari dua pernyataan atau premis tadi kita bisa membuat deduksi bahwa semua kucing Anggora berkaki empat. Baik, sekarang kita akan melihat perbandingan antara penarikan kesimpulan menggunakan penalaran deduktif dan penalaran induktif. Nah, kita pertama akan melihat dari penalaran deduktif dan kita sudah tahu tadi ya seperti apa modelnya. Sedangkan yang
akan kita bandingkan adalah dengan penalaran induktifnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk penalaran deduktif, kita sudah coba simulasikan seperti apa tadi ya. Nah, di sini ada yang dicoret ya, semua kucing. Dan adalah kucing itu dicoret sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa semua kucing Anggora berkaki 4 gitu ya. Jadi bayangkan gimana dua buah premis, dua buah pernyataan itu kita buat ke dalam sebuah kesimpulan, dan dari premis-premis yang bernilai benar akan menghasilkan kesimpulan yang benar atau yang diterima kebenarannya. Mari kita lihat, mari kita bandingkan bagaimana membuat kesimpulan berdasarkan penalaran induktif gitu ya. Nah, kita lihat, fokuskan kepada layar yang ada di sebelah kanan kita. Nah, di sini ada contoh premis yang pertama ya. Premis yang pertama itu kucing Anggora berkaki 4. Premis yang kedua itu kucing Persia berkaki 4. Kucing Siamese berkaki 4. Premis keempat itu kucing Sphinx berkaki 4. Sedangkan premis kelima itu adalah kucing Maine Coon berkaki 4. Sehingga dari beberapa premis ini kita bisa membuat kesimpulan dengan menerapkan pendekatan deduktif bahwa premis 1 sampai dengan premis 5 itu kita buatkan kesimpulan menjadi semua kucing berkaki 4 gitu ya. Kenapa bisa kita katakan semua kucing berkaki 4? Karena jenis-jenis kucing di sini sudah disebutkan beberapa jenis kucing, kucing Anggora, Persia, Siamese, Sphinx, Maine Coon. Nah, itu adalah jenis-jenis dari kucingnya. Artinya kita bisa ambil kesimpulan dengan berdasarkan penalaran deduktif itu bahwa semua kucing berkaki 4 gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa membandingkan antara penalaran deduktif dan penalaran induktif, bahwa mana yang deduktif, mana yang penalarannya induktif gitu ya, dan kita bisa melihat perbedaannya seperti apa. Ya, sedangkan yang induktif di sini, induktif adalah kebalikan dari deduktif. Kalau deduktif tadi dari umum ke khusus gitu ya, sedangkan induktif ini kebalikannya dari khusus ke umum. Nah, apa yang dimaksud dengan khusus tersebut? Nah, contohnya di sini adalah kucing Anggora, itu khusus ya. Jadi khusus untuk kucing Anggora saja. Sedangkan P2 ini kucing Persia gitu ya. Nah, kucing Persia juga khusus. Nah, sehingga kita arahkan ke bentuk umumnya itu adalah semua kucing gitu ya. Jadi kita di sini bisa mengetahui, melihat perbedaan mana yang disebut dengan pendekatan deduktif dan mana yang disebut dengan pendekatan induktif. Jadi kita membuat kesimpulan berdasarkan beberapa pernyataan dengan menggunakan penalaran deduktif dan penalaran induktif. Tapi yang akan banyak kita gunakan dalam belajar geometri datar ini adalah dengan menerapkan pendekatan deduktif ya. Mengapa demikian? Karena pendekatan induktif ini seperti yang saya tahu itu kadang masih melahirkan konjektur gitu ya. Konjektur itu artinya masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut ya tentang, jadi kesimpulan yang ditarik di sini masih perlu kita buktikan gitu ya. Ini saja yang baru 5 jenis kucing, yang sudah 5 jenis kucing masih membutuhkan verifikasi lagi gitu ya. Apakah benar semua jenis kucing itu berkaki 4? Barangkali kita belum menemukan gitu ya. Ada yang berkaki berapa, yang lebih dari 4. Barangkali kita belum menemukan. Karena yang baru kita sebutkan adalah yang kucing Anggora, Persia, Siamese, Sphinx, dan Maine Coon. Sedangkan yang saya tidak tahu, barangkali ada jenis kucing lain yang tidak disebutkan di 5 premis-premis ini gitu ya. Nah, sehingga ketika kita membuat sebuah kesimpulan berdasarkan pendekatan induktif ini, semua kucing berkaki 4. Nah, barangkali ada satu jenis kucing gitu ya yang tidak disebutkan dari P1 sampai P5 ini, tapi dia masih termasuk jenis kucing. Sementara ketika kita ketahui ada jenis kucing tersebut yang
ternyata semua jenis kucing tersebut, misalkan dia memiliki kaki yang tidak berjumlah 4. Barangkali kita tidak tahu ya. Ada satu jenis kucing tertentu yang kakinya tidak sejumlah 4. Itulah mengapa pendekatan induktif ini masih perlu diuji kebenarannya, gitu ya. Jadi ini dari slide ini kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara menarik kesimpulan antara pendekatan deduktif dengan pendekatan induktif, gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah, di sini kita akan melihat hubungan dalam penalaran deduktif, ya. Nah, yang pertama itu ada premis mayornya. Nah, kita lihat di sini ada semua premis mayornya. Premis mayor di sini adalah semua kucing berkaki 4. Jadi lingkaran yang paling luar ya, quadruped. Quadruped itu quad itu 4 ya. Nah, jadi semua kucing berkaki 4. Nah, sedangkan premis kedua itu, nah dia mengecil. Artinya himpunan bagian gitu ya. Jadi premis minor, semua kucing Anggora adalah kucing. Nah, jadi lingkaran kucing atau himpunan kucing ini berada di dalam lingkaran premis mayornya, gitu ya. Itulah hubungan antara premis mayor dan premis minor. Atau kalau kita gambarkan di sini ada yang lingkaran yang paling luar, nah itu premis mayornya. Sedangkan yang lingkaran di dalam dari premis mayor tersebut ada lingkaran yang kita sebut di sini sebagai premis minor gitu ya. Contohnya yaitu semua kucing Anggora adalah kucing. Itu ya hubungannya. Jadi ketika kita tarik kesimpulan pun dan memang itu bernilai benar atau diterima kebenarannya karena kesimpulannya adalah semua kucing Anggora berkaki 4 gitu ya. Kita bisa melihat hubungannya dari lingkaran yang paling luar ini, yaitu lingkaran untuk semua jenis kucing berkaki 4. Jadi semua kucing berkaki 4. Itu ya. Dan kita katakan itu benar gitu kan. Sedangkan kucing Anggora adalah salah satu jenis kucing dan termasuk bagian dari semua kucing yang berkaki 4. Bagian dari lingkaran yang ada di luar ini gitu ya. Jadi ini seperti himpunan bagian kucing, himpunan bagian dari semua kucing berkaki 4. Kucing Anggora juga himpunan bagian dari kucing gitu ya. Jadi kalau kita melihat turunannya di sini, ini yang pertama itu adalah quadruped. Quadruped ini adalah hewan berkaki 4. Di antara hewan berkaki 4 itu ada kucing, ada juga ya barangkali harimau kan, hewan berkaki 4. Kucing di antara jenis-jenis kucing tadi ada Anggora, ada Persia dan yang lain-lain gitu ya. Jadi ada yang tidak termasuk dalam Anggora, contohnya itu adalah Maine Coon. Nah, itu dia termasuk dalam jenis kucing, tapi di luar dari lingkaran Anggora. Maka itu di sini kita bisa melihat bahwa ada hubungan-hubungan dalam penalaran deduktif itu, yaitu salah satu himpunan bagian dari yang lain. Itu dia hubungannya. Baik, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Silahkan kalian bisa mencoba membuat premis-premis dalam model pendekatan deduktif, satu premis mayor dan satu premis minor, kemudian buatkan sebuah kesimpulannya. Nah, silahkan dicoba masing-masing ya. Nah, kita lanjutkan. Ini perlu kita ketahui di sini mengapa observasi, pengukuran, dan eksperimen bukan pembuktian ya. Jadi ini alasannya mengapa ketiga antara observasi, pengukuran dan eksperimen itu merupakan bukan pembuktian ya. Nah, mari kita baca mengapa. Nah, katanya observasi tidak bisa menjadi bukti karena penglihatan, seperti dalam kasus orang buta warna. Mungkin akan kurang tepat penglihatannya gitu ya. Nah, penampilan mungkin menyesatkan gitu ya.
Nah, jadi kalau mengobservasi gitu ya, tidak bisa menjadi bukti karena itu penglihatan gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua itu pengukuran. Pengukuran tidak dapat berfungsi sebagai bukti karena hanya berlaku untuk jumlah tertentu kasus yang terlibat. Ya, artinya siapa yang kita ukur, nah ukuran-ukuran itu hanya berlaku untuk ya orang-orang yang diukur tadi, gitu ya. Sedangkan orang-orang yang tidak diukur, ya belum tentu ikut seperti ukuran yang dihasilkan. Nah, contohnya misalkan di sini kesimpulan yang diberikannya tidak tepat tetapi perkiraan gitu ya. Tergantung pada ketepatan alat ukur dan perhatian pengamat. Nah, contohnya desainer tidak pernah mengukur pas badan dalam membuat baju gitu ya. Nah, itu pengukuran. Jadi maksudnya itu adalah apa yang kita ukur itu hanya berlaku untuk orang yang terlibat dalam pengukuran. Sedangkan orang yang tidak terlibat bisa saja dia sesuai ukuran tersebut, bisa juga tidak. Itu maksudnya ya. Itulah mengapa pengukuran bukan merupakan pembuktian. Karena ada baju yang kita pakai, tetapi desainer atau yang menjahit baju itu tidak harus mengukur langsung badan kita. Oke ya, kita lanjutkan yang ketiga itu tentang eksperimen. Nah, eksperimen tidak dapat berfungsi sebagai bukti ya. Kesimpulannya hanya kemungkinan. Nah, tingkat kemungkinan tergantung pada situasi atau contoh tertentu yang diperiksa dalam proses eksperimen, gitu ya. Jadi kesimpulan yang kita buat berdasarkan eksperimen-eksperimen itu hanyalah kemungkinan ya. Tingkat kemungkinannya itu ya tergantung pada situasi atau contoh tertentu yang diperiksa dalam proses eksperimen itu. Jadi maksudnya ada ada seseorang yang bereksperimen. Jadi apa yang dia eksperimenkan itu kemungkinannya untuk hal-hal yang dia amati, yang dia eksperimenkan gitu ya. Jadi ketika ada hal lain yang di luar eksperimen dia, yaitu tidak termasuk bukti eksperimen yang dia lakukan itu tidak termasuk bukti untuk sesuatu yang di luar eksperimennya tadi, itu ya. Nah, ini saya ambil dari buku ya Saum Saum Series Outline ini ya, geometri. Ini perlu kita perhatikan gitu ya, mengapa observasi, pengukuran dan eksperimen bukan pembuktian. Nah, itulah alasan-alasan mengapa gitu ya. Nah, oke, saya ambil contoh di sini karena di sini kita ada contohnya seperti di sini adalah perbedaan hasil belajar matematik menggunakan metode number head together dan two state to stray gitu ya. Nah, ini adalah penelitian dalam bentuk eksperimen gitu ya. Walaupun eksperimen semu di sini. Nah, di sini ini kalau misalkan kita baca lebih lanjut artikelnya, nah, ini penelitian eksperimen, eksperimennya eksperimen semu. Nah, di sini kita bisa baca bahwa tujuan penelitiannya adalah untuk membuktikan gitu ya. Nah, kalau saya melihat berdasarkan dari penjelasan yang ada di buku tadi, jadi yang namanya eksperimen itu bukan untuk membuktikan gitu ya, karena kemungkinan-kemungkinan apa yang dihasilkan itu adalah berupa kemungkinan-kemungkinan. Jadi bukan berarti saya menampilkan ini menyatakan ini salah gitu ya, tapi mungkin mereka punya dasar yang tepat mengapa mereka menggunakan kata kerja membuktikan gitu ya. Nah, demikian pula dengan artikel hasil penelitian yang judulnya hubungan belajar siswa dengan hasil belajar matematik. Di sini juga sama tujuan penelitiannya untuk membuktikan. Jadi kata kerjanya adalah membuktikan, namun seperti yang kita lihat di slide sebelumnya yang ada di dalam buku geometri itu bahwa eksperimen, contohnya yang perbedaan ini eksperimen ya, walaupun dia eksperimen semua tapi dia dinyatakan oleh
dinyatakan sebagai eksperimen. Jadi kalau eksperimen itu bukan sebagai bukti gitu ya. Nah, karena dia sifatnya itu masih kemungkinan-kemungkinan, sedangkan yang hubungan di sini adalah observasi ya. Nah, observasi juga sama kan, karena ada 3 tadi yang bukan merupakan em, bukti, yaitu observasi, pengukuran, dan eksperimen. Nah, jadi saya tidak bermaksud untuk mengatakan ini salah, tapi barangkali ini merupakan memiliki referensi lain yang bisa menyatakan bahwa sebuah eksperimen ataupun observasi itu adalah bukti. Nah, tapi dari apa yang kita baca di dalam buku geometri itu bahwa yang namanya observasi dan eksperimen itu sifatnya itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang hanya untuk sesuatu yang diobservasi atau sesuatu yang dieksperimenkan tersebut. Baik, kita lanjutkan ini sebagai contoh untuk em, mana yang disebut dengan eksperimen, mana yang disebut dengan observasi ya. Nah, ini saya sajikan 2 buah artikel ketika judulnya itu adalah perbedaan hasil belajar bla bla bla. Nah, ini adalah contoh dari bentuk eksperimen semu, sedangkan artikel yang satu lagi itu adalah hubungan gitu ya. Hubungan itu adalah mengobservasi hubungan antara minat dan hasil belajar. Nah, berdasarkan kondisi yang ada di buku tadi, nah kita bisa melihat bahwa mengapa observasi, pengukuran, dan eksperimen itu bukan pembuktian. Nah, baiklah, kita lanjutkan ke hal yang berikutnya adalah contoh dari penerapan penalaran deduktif, penalaran dengan pendekatan deduktif pada sebuah pernyataan gitu ya. Nah, contohnya di sini ada pernyataan jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, di sini kita bisa lihat mana yang umum, yang apa ya, yang model atau bentuk umum, mana yang bentuknya khusus gitu ya. Nah, kenapa di sini disebut segitiga sebagai bentuk yang umum ya? Karena masih banyak model-model yang lain gitu kan. Nah, tapi perlu kita ketahui memang jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Kalau kita lihat contoh pernyataan yang akan kita buktikan ini memang sedikit berbeda gitu ya dengan apa yang kita lihat contoh pernyataan yang kucing-kucing tadi kan. Nah, tapi kita perlu garis bawahi terlebih dahulu di sini ketika kita akan membuktikan sebuah pernyataan, kita perlu tahu mana yang umum, mana yang khusus gitu ya. Karena apa? Karena kan pendekatan deduktif ini dari mulai umum ke khusus. Jadi kita diarahkan dari hal-hal yang bersifat umum, semua kucing, ke hal-hal yang bersifat khusus. Khususnya itu tadi adalah kucing Anggora, semua kucing Anggora berkaki 4 gitu ya. Nah, itu khusus. Jadi khusus untuk segitiga, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Jadi konteks di sini yang akan kita buktikan adalah yang sifatnya umum itu adalah segitiga. Dengan menerapkan jumlah sudut, kita akan memperoleh bahwa hal-hal khusus dari sebuah segitiga itu adalah memiliki jumlah sudut 180 derajat. Nah, pertama, kita bisa lihat di sini ya gambarnya. Segitiga ABC, A, B, C gitu ya. Nah, kemudian ada garis DE, kita buat sejajar dengan BC. Ini sebenarnya gambar-gambar ini kita ambil dari beberapa pernyataan yang membangun bukti bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Di sini kita ambil contoh, misalkan segitiga ABC, misalkan ABC adalah segitiga, ya. Kemudian dibuat garis DE sejajar BC. Mengapa kita buat garis DE sejajar BC ya? Karena kan tujuan kita untuk membuktikan gitu ya. Gimana caranya? Kita butuh sesuatu yang kita butuhkan yang bisa membantu kita untuk membuktikan bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi kita udah punya segitiga, kita buatkan caranya supaya kita bisa menunjukkan bahwa
jumlah sudutnya itu 180 derajat. Kita ambillah di sini garis DE yang sejajar BC dan melalui titik A gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwa sudut ABC, nah ABC ini ya, A, B, C. Sudut ABC itu sama dengan sudut BAD gitu ya. Kenapa dikatakan sudut BAD? Karena di situ kalau dalam ini ya, sudut ABC yang ini ya, yang ABC, sudut BAD ini ya. Nah, ini kalau kita belajar garis-garis garis-garis apa ya, dua buah garis sejajar kemudian ada garis yang memotongnya itu, kita akan apa namanya ya, kita akan diperlihatkan bahwa sudut ABC dengan sudut BAD ini adalah hubungannya sudut dalam berseberangan gitu ya namanya. Ya, mungkin kalian dulu pernah mendengar istilah tersebut. Sudut dalam berseberangan ya. Nah, kemudian kita lihat lagi sudut ACB sama dengan sudut CAE. ACB yang mana? ACB. Berarti yang ini ya ACB ya. ACB yang ini. Kemudian CAE. CAE. Yang ini sudut CAE ya. Jadi sudut BAC, ACB, CAE atau EAC. Ini ya sudutnya. Nah, itu sudutnya juga sama. Itu adalah sudut dalam berseberangan gitu ya. Nah, jadi tadi sudut B BCA atau ACB sama dengan yang ini, sedangkan sudut ini sama dengan yang ini ya. Nah, sehingga kita jumlahkan semuanya garis lurus gitu ya. Dan sudut berpelurus itu besarnya adalah 180 derajat gitu kan. Nah, ini sudut berpelurus namanya. Nah, karena gabungan dari CBA atau ABC, kemudian kita gunakan konsep sudut dalam berseberangan, pindah, bisa sama besar ya, bukan pindah. Tapi sudut-sudut dalam berseberangan itu sama besar. Ini juga tadi sama ya, sudut-sudutnya ada dalam berseberangan sama besar. Nah, jadi ketika kita gabungkan semua, ya sudutnya jadi sudut berpelurus. Dan kita ketahui bahwa sudut berpelurus itu besarnya adalah 180 derajat. Sehingga di sini langkah terakhir itu adalah menjumlahkan gitu ya. Sudut BAD jumlahkan dengan BAC, jumlahkan lagi dengan CAE, dan itu kita lihat bahwa besarnya adalah eh, menjadi garis lurus, dan garis lurus itu sudutnya 180 derajat. Dan ini adalah bukti gitu ya, mengapa jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Nah, barangkali ini adalah salah satu contoh penalaran deduktif tentang pembuktian jumlah sudut dalam segitiga itu besarnya 180 derajat. Demikian penjelasan tentang metode bukti dengan menerapkan penalaran deduktif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Ya, silakan dipelajari kembali apa yang disebut dengan deduktif dan bagaimana penerapannya. Karena kadang-kadang apa yang kita tahu dengan pendekatan deduktif tersebut, setelah kita perhatikan dalam penerapannya ternyata sedikit berbeda. Di sini kita bisa melihat perbedaannya tadi itu adalah dibuat garis DE sejajar BC, karena di eh, dalam langkah-langkah penalaran deduktif kan tidak ada gitu ya membuat garis DE sejajar BC. Tapi itulah yang membantu membuktikan jadinya ya. Dan itu memang tidak dipelajari karena ini merupakan bagian dari kreativitas bagaimana cara membuktikan
sebuah pernyataan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar dan silakan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih.